Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Afriza, NPM 20140112, kelas 4C, Prodi PGSD, mata kuliah Pengembangan Media dan Pembelajaran Bahasa Indonesia, dosen pengampu Rahmat Afandi Dongoran, MPD. Pengembangan media bahasa Indonesia berbasis audio visual. Pengertian media visual. Media berasal dari bahasa Latin, merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Yang perantara atau pengantar sumber pesan dengan penerimaan pesan. Dalam pendidikan, media diartikan sebagai komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional atau pembelajaran di lingkungan peserta didik yang dapat merangsang mereka untuk belajar. Jadi, media pembelajaran mempunyai arti segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar mengajar terjadi. Sedangkan media pembelajaran visual adalah media yang memberikan gambaran menyeluruh dari yang konkret sampai dengan abstrak. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa media visual merupakan salah satu media untuk pembelajaran. Media pembelajaran visual ini lebih realistis dan dapat dirasakan oleh indera penglihatan. Media pembelajaran visual, pelajaran visual yang tidak diproyeksikan diantaranya adalah ada yang dapat diproyeksikan dan ada pula yang tidak dapat diproyeksikan. Media yang tidak dapat diproyeksikan, macam-macam media adalah media realitas, yaitu benda nyata. Benda tersebut tidak harus dihadirkan di ruang kelas, tetapi siswa dapat melihat langsung ke objek. Kelebihan dari media realitas ini adalah dapat memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Misal untuk mempelajari keanekaragaman makhluk hidup, klasifikasi makhluk hidup, ekosistem, dan organ tanaman. Model yaitu benda tiruan dalam wujud 3 dimensi yang merupakan representasi atau pengganti dari benda yang sesungguhnya. Penggunaan model untuk mengatasi kendala tertentu sebagai pengganti realita, misal untuk mempelajari sistem gerak, pencernaan, pernapasan, peredaran darah, sistem ekskresi, dan saraf pada hewan. Media grafis tergolong media pembelajaran visual yang menyalurkan pesan melalui simbol-simbol visual. Fungsi dari media grafis adalah menarik perhatian, memperjelas sajian pelajaran, dan mengilustrasikan suatu fakta atau konsep yang mudah terlupakan jika hanya dilakukan melalui penjelasan verbal. Jenis-jenis media grafis adalah gambar atau foto, merupakan media yang paling umum digunakan. Sketsa adalah gambar sederhana atau draft kasar yang melukiskan sebagai pokok tanpa detail. Dengan sketsa dapat menarik perhatian siswa, menghindarkan verbalisme, dan memperjelas pesan. Diagram atau skema, gambar sederhana yang menggunakan garis dan simbol untuk menggambarkan struktur dari objek tertentu secara garis besar. Misal untuk mempelajari organisasi kehidupan dari sel sampai organisme. Bagan atau chart menyajikan ide atau konsep yang sulit sehingga lebih mudah dicerna siswa. Selain itu, bagan mampu memberikan ringkasan butir-butir penting dari penyajian. Dalam bagan sering dijumpai bentuk garis lain seperti gambar, diagram, kartun, atau lambang verbal. Grafik yaitu gambar sederhana yang menggunakan garis, titik, simbol verbal, atau bentuk tertentu yang menggambarkan data kuantitatif, misal untuk mempelajari pertumbuhan. Media yang diproyeksikan, media ini adalah salah satu media yang paling umum digunakan di dalam kelas.
transparansi OHP merupakan alat bantu mengajar tatap muka sejati, sebab tata letak ruang kelas tetap seperti biasa. Guru dapat bertatap muka dengan siswa atau tanpa harus membelakangi siswa. Perangkat media transparansi meliputi perangkat lunak, overhead transparansi atau OHT, dan perangkat keras overhead proyektor atau OHP. Film bingkai atau slide adalah film transparan yang umumnya berukuran 35 mm dan diberi bingkai 2x2 inci. Dalam satu paket berisi beberapa film bingkai yang terpisah satu sama lain. Manfaat film bingkai hampir sama dengan transparansi OHP, hanya kualitas visual yang dihasilkan lebih bagus. Sedangkan kelemahannya adalah biaya produksi dan peralatan lebih mahal serta kurang praktis. Untuk menyajikannya dibutuhkan proyektor slide atau film. Media proyeksi elektronik yaitu media yang bisa memproyeksikan media grafis elektronik yang diolah menggunakan komputer atau player atau DVD player atau gawai lainnya, misalnya telepon seluler atau tablet. Walaupun yang paling populer adalah menggunakan PowerPoint, namun sebenarnya masih banyak lagi yang media pembelajaran visual lainnya yang bisa diproyeksikan. Kelebihan media visual: 1. Meningkatkan perhatian dan daya tarik bagi orang banyak. 2. Dapat memberikan minat dan keinginan baru. 3. Dapat menanamkan konsep yang benar. 4. Dapat memberikan interaksi terhadap peserta didik serta lingkungan di sekelilingnya. 5. Bisa mengatasi persoalan keterbatasan pengalaman yang dimiliki peserta didik. 6. Analisa sangat tajam, bisa membuat orang banyak dapat mengerti maksud dari isi berita. Kekurangan media visual: 1. Biaya pembuatan cukup atau lumayan mahal. Dikarenakan apabila pembuatannya menggunakan media cetak, pembuatan harus lebih dulu menyetak dan mengirimkan sebelum dipamerkan atau ditampilkan untuk dinikmati banyak orang. 2. Visual yang sangat terbatas. 3. Lambat dan kurang praktis. 4. Tak adanya audio, dikarenakan pembuatan hanya menggunakan media gambar atau tulisan yang tak bisa didengarkan orang. Manfaat media pembelajaran visual: 1. Media bersifat konkret, lebih realistis dibandingkan dengan media verbal atau non-verbal sehingga lebih memudahkan dalam pengaplikasiannya. 2. Beberapa penelitian membuktikan bahwa pembelajaran yang diserap melalui media visual, terutama media visual yang menarik, dapat mempercepat daya serap peserta didik dalam memahami pelajaran yang disampaikan. 3. Media visual dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh para peserta didik dan dapat melampaui batasan ruang kelas. Melalui penggunaan media visual yang tepat, maka semua objek itu dapat disajikan kepada peserta didik. 4. Lebih efektif dan efisien dibandingkan media verbal lainnya karena jenisnya beragam. Pendidikan dapat menggunakan semua jenis visual yang ada. Hal ini dapat menciptakan sesuatu variatif dan tidak membosankan bagi peserta didik. 6. Penggunaannya praktis, maksudnya media visual ini mudah dioperasikan oleh peserta didik. Sampai disinilah penjelasan saya mengenai pengembangan media audio visual. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.